بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam wa ni'matus sunnah. Nikmat kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga dengan kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan menambah apa yang perlu ditambah dari amalan-amalan kita, memperbaiki dari berbagai kekurangan dalam kita menjalankan kewajiban dan menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan amanatul ibadah, amanah untuk kita menghamba dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dengan istri dan anak-anak, dengan kedudukan dan juga pekerjaan. Semuanya itu adalah merupakan amanah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita senantiasa dengan kesempatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita mengkaji dan mengilmui akan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, supaya kita bisa menunaikan amanah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula."
Sesungguhnya kami bentangkan amanah ini kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Fa'abaina yahmilna, mereka menolak untuk membawanya. Wa hamalaha al-insan, ternyata amanah ini dibawa oleh manusia. Namun kata Allah, innahu kana zaluman jahuda. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ini sifat manusia. Manakala dalam menunaikan amanah atau dalam menjalankan kewajiban dan mengaruhi kehidupan dunia ini tidak mengikuti kepada tuntunan-tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sifat keaslian dari manusia, zaluman jahula, sangat zalim dan juga sangat bodoh. Maka alhamdulillah, dengan Islam yang Allah bentangkan kepada kita, dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita, marilah kita sambut amanah ini dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sisi yang lain adalah menjadi deposito dan pundi-pundi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hendaknya kita mensyukuri akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar memperhatikan dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, taraktu fiikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lam tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Dan siapa yang diberi hikmah ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kebaikan yang besar. Sebagaimana firman-Nya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka barang siapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka inilah rizki yang sangat besar, yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka pada pembahasan di pertemuan kali ini, satu masalah yang merupakan masalah yang sangat penting, sebagaimana tadi sudah disinggung, berkaitan dengan masalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana ini bisa tercipta? Itu tidak akan tercipta kecuali manakala dibangun di atas pondasi sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya dalam pernikahan itu merupakan ibadah. Hubungan suami dan istri adalah merupakan bagian dari menunaikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kelanjutan dari setelah menikah pun juga hendaknya senantiasa dituntunkan dan dikembalikan kepada bagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar dalam mengarungi bahtera keluarga ini senantiasa dalam kendali agama, dalam kendali kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sangat indah sekali bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun dengan berbagai riak-riak yang ada,
Demikian pula berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun kita lihat, semua itu adalah merupakan tuntunan. Apa yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW adalah merupakan tuntunan bagi kita. Merupakan teladan bagi kita manakala seperti itu terjadi pada rumah tangga kita. Dan itu menunjukkan suatu kodrat dan ketentuan yang akan terjadi pada sebuah rumah tangga. Pasti dan pasti akan ada banyak masalah. Bisa dari seorang istri, boleh jadi dari anaknya, atau dari pihak keluarga suami, atau juga pihak keluarga istri. Namun ini semuanya manakala kita mengkaji kepada tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, betapa indahnya untuk kita mengembalikan semua permasalahannya ini. Tidak kepada hawa nafsu, tidak kepada kepentingan, apalagi sampai dengan apa yang namanya balas dendam dan menyakiti. Karena sekali lagi kembali kepada asal daripada diciptakannya kita, tiada lain adalah untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang muslim adalah merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah rumah tangga mengharuskan ada sebuah pilar yang dengan pilar inilah tonggak-tonggak rumah tangga itu akan berjalan atau akan berdiri dengan kokoh. Dan kemana bahtera rumah tangga itu akan berjalan pun juga sesuai dengan kendali. Dan kendalinya sebuah rumah tangga adalah pada seorang laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rumah tangga yang memimpin itu adalah seorang suami, seorang laki-laki. Kalau sampai berbalik arah, ini mesti akan terjadi. Apa yang terjadi dari kerusakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "La salaha hadhil ummah wallau amrahum imra'ah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, umat ini tidak akan jadi baik kalau dipimpin oleh seorang wanita. Dan tentunya lingkup kecil adalah rumah tangga. Kalau sampai satu rumah tangga yang mengatur adalah seorang istri, ini musibah akan terjadi. Pertama, pertentangannya dengan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika seseorang keluar dari tuntunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi apa yang terjadi dari berbagai kekurangan dan kerusakan. Dari hubungan dua keluarga yang kurang harmonis, mesti akan terjadi seperti itu. Meskipun seorang suami kadang bisa tahan, saking takutnya kepada istrinya, tapi kemudian bagaimana antara dua rumah tangga ini, dari pihak suami atau dari pihak istri, kemudian tidak bisa harmonis, tidak bisa hubungan dengan baik. Berawal dari kendali yang tidak benar ini. Maka seperti itulah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kami ini sudah nas. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka atas sebagian yang lain tidak bisa dirampas, tidak bisa diganggu gugat. Nas dari Allah, ketentuan dari atas 7 langit sana.
Bukan kita yang berikan mandat, bukan manusia yang berikan mandat, juga bukan mertuanya. Mertuanya hanya menyerahkan saja, mengesahkan saja. Tapi mandat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tanggung jawab yang berat bagi seorang suami. Ini adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum laki-laki. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki adalah setingkat lebih tinggi dari kaum wanita. Dan jelas tidak sama antara laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Dari aslul khilqahnya adalah tidak sama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat karena keutamaan seorang suami ini dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang istri selalu taat kepadanya. Karena taatnya seorang istri kepada suami adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bagian dari ibadah. Bukan berarti kemudian istilahnya menjatuhkan harga dirinya di hadapan suami, tidak. Bahkan ini adalah memuliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika ditanya, wanita mana yang paling baik? Yang ini merupakan dambaan bagi setiap laki-laki. Dan merupakan kenikmatan dunia yang paling nikmat adalah seorang wanita yang salihah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya kulluha mata'." Dunia itu semuanya adalah kenikmatan. Wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Maka bagaimana membentuk seorang wanita yang salihah yang akan menjadi ibu, menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Karena ibu adalah merupakan madrasah bagi anak-anak kita. Sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'tadtaha a'tadta syaban thayyibal araq. Ibu adalah merupakan madrasah. Idza a'tadtaha a'tadta syaban thayyibal araq. Kalau engkau siapkan dengan baik, maka akan memunculkan generasi-generasi yang berbau wangi, yang indah, yang baik. Berangkat dari ibu yang baik. Dan ini tentunya tidak lepas dari peran seorang suami untuk juga dengan tanggung jawabnya mendidik, mengajari, mengingatkan kepada mereka kaum wanita, kepada para istrinya. Karena itu ketika dalam kondisi seperti ini, seorang istri diperintahkan untuk senantiasa taat kepada suaminya. Rasulullah SAW ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu idza nazar. Yang membahagiakannya jika kamu melihatnya. Jika dilihat menyenangkan. Senyumnya yang ramah, tidak tampak kebencian, penuh dengan kesejukan. Wa tuti'uhu idza amar. Dan selalu mentaatinya ketika dia diperintah oleh suaminya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang baik sesuai kaidah syariat. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wala tukhalifu fi ma yakrahu fi nafsiha wa malih. Tidak menyelisihinya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya dari dirinya dan hartanya. Artinya senantiasa ketika ditinggal oleh suaminya menjaga dengan keadaan rumah tangga istri, rumah suaminya ini.
menjaga hartanya, menjaga harga dirinya. Tidak kemudian ketika ditinggal suaminya kerja ataupun juga mencari nafkah, mencari maisha, malah aji mumpung ditinggal, maka kemudian keluyuran atau berbuat seenaknya yang seandainya suaminya melihat itu mesti tidak akan senang. Maka ini seorang wanita yang baik, senantiasa berbuat dengan sesuatu yang menyenangkan kepada suaminya, baik ketika suaminya ada atau tidak ada. Menjaga hartanya, menjaga anaknya, menjaga rumah tangganya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan juga menjaga aib dari rumah tangganya. Ini seorang wanita yang baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena itu seorang wanita, karena kedudukan seorang suami yang tinggi ini, tidak dibolehkan seorang istri untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sisinya, kecuali tanpa seizin dari suaminya. Puasa sunnah merupakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah sunnah. Sementara memberikan khidmah kepada seorang suami adalah wajib. Dan ini sunnah Rasulullah SAW yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini skala prioritas. Apalagi kalau sampai tidak dibolehkan seorang istri untuk kemudian mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Bahkan demikian pula tidak boleh dia pergi ke masjid tanpa seizin suaminya. Padahal mau ke masjid. Maka kalau seandainya ada seorang istri mau ke masjid, jangan dilarang. Seorang suami pun juga hendaknya paham, ya. Yang penting bisa menjaga dari fitnah. Bisa terjaga dari fitnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu larang wanita-wanita yang mau ke masjid. Janganlah kamu larang istri-istri kalian ketika mereka mau ke masjid. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika itu Bilal, anaknya bin Abdullah bin Umar, mengatakan, wallahi la amna'ahunna, demi Allah aku akan larang mereka untuk masuk masjid. Langsung Ibnu Umar mengatakan, saya katakan Rasulullah melarang, mengatakan seperti ini, kamu kemudian mengatakan aku akan larang. Wallahi la ukallimuka abada, enggak akan ngomong sama kamu. Ini sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, meskipun dibolehkan tetap izin dan sepengetahuan dari suaminya. Dan banyak lagi hal yang lain. Semuanya ada bagian. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketaatan seorang istri kepada suami sekali lagi adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian dia mengeluh ataupun juga menyesali dengan apa yang dilakukan kepada suaminya, karena ini akan menyebabkan hilangnya amalnya. Masa menyiapkan teh, kopi, minuman, menyiapkan baju kerjanya misalkan, dan lain sebagainya. Dari pekerjaan setiap hari yang dilakukannya, maka itu semuanya adalah bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala menyadari seperti itu akan terasa ringan, bahwa itu merupakan bakti yang baik, dan bakti kepada suami adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang suami kepada orang tuanya, setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang tuanya. Namun seorang istri kepada suami adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mengikuti kepada suaminya. Ini yang perlu disadari.
supaya bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Tapi dalam hal ini bukan berarti kemudian keluarga si istri kemudian dibiarkan atau kemudian dikesampingkan, tidak. Karena mereka juga orang-orang yang berhak untuk kita muliakan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam begitu memuliakannya kepada keluarga Khadijah. Ketika Khadijah sudah meninggal radhiyallahu taala anha, datang keluarganya, datang anak-anak pamannya dari keluarga Khadijah, Rasulullah SAW sangat memuliakan dan sangat gembira sekali. Sampai ini menjadi kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala. Kata Aisyah, tidak ada yang paling saya cemburi daripada Khadijah. Padahal tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Bahkan Khadijah sudah meninggal. Ini belum ada. Khadijah sudah meninggal, ini belum lahir. Aisyah belum lahir. Tapi setiap kali Rasulullah SAW didatangi oleh keluarga Khadijah, sangat memuliakannya. Sebagaimana dikumpulkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin kaitan dengan masalah keluarga orang-orang yang berhak untuk dihormati. Maka ini juga tidak kemudian dikesampingkan. Dan seorang suami juga mesti bisa memahami yang seperti ini. Sebagaimana seorang istri juga bisa memahami bahwasanya yang pertama baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua baktinya kepada suaminya, dan termasuk bakti kepada suami adalah kepada keluarga suami. Bakti kepada mertua adalah bakti kepada suaminya. Ini yang perlu difahami. Karena sekali lagi sering terjadi seorang suami atau seorang anak laki-laki ketika menikah, biasanya yang paling cemburu itu ibunya. Dan ini sering terjadi. Karena tidak rela. Apalagi kalau itu adalah anak kesayangan. Apalagi kalau itu adalah anak yang paling perhatian dengan dirinya. Seakan-akan sama ibu pun juga kadang seperti itu. Maka ketika menikah kadang-kadang terjadi keles, ketidakcocokan antara menantu dengan mertua ini. Maka seperti ini juga pintar-pintarnya seorang suami untuk bagaimana bisa mendidik istrinya. Untuk bagaimana semestinya bisa baik. Apapun keadaannya itu adalah merupakan orang tuanya sendiri. Orang tua suami adalah orang tuanya sendiri. Yang dimana seorang suami diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan baktinya seorang istri kepada suaminya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hendaknya betul-betul seorang suami perlu mengilmui masalah ini. Tentang mas'uliyatul qawam, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk mendidik anak dan istrinya. Mendidik istri-istrinya ini agar bagaimana kemudian istrinya juga bisa mendidik kepada anak-anaknya dengan baik. Khususnya seorang laki-laki, ya, alhamdulillah untuk sekarang ini mudah untuk kita kemudian menghadiri majelis ta'lim. Tapi terus terang bahwasanya apapun keadaannya seorang laki-laki jauh lebih bisa melangkah lebih jauh. Bisa kemana-mana untuk kemudian mencari tambahan ilmu. Tapi seorang istri ini juga perlu mendapat didikan. Apa yang kita dapatkan di majelis ta'lim itu kita sampaikan kepada mereka. Atau kalau perlu mereka ajak juga. Dan ini juga seorang suami harus memahami yang seperti ini. Khususnya hal-hal yang itu terkait dengan hal-hal yang merupakan yang terkait dengan kodratnya seorang wanita. Maka ini juga perlu untuk dipahami dan diajarkan kepada mereka kaum wanita. Tanggung jawab. Bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan masalah haid, masalah nifas, masalah istihadhah dan yang semisalnya. Yang ini sekali lagi bukan urusan wanita saja. Dan kita ingat yang mengajari seperti ini Rasulullah SAW. Maka perlu juga untuk kemudian dipahami.
bagi kaum laki-laki dan karena subhanallah ternyata yang permasalahan darah wanita ini tidak segampang dan tidak semudah yang kita bayangkan. Di dalamnya berbagai pernik-pernik dan masalah itu banyak sekali. Terkait dengan masalah ibadah yang ini tanggung jawab seorang suami untuk mengajarinya. Wanita misalnya terkena haid. Kapan mesti dia mandi, kapan dia mesti menghitung haidnya. Bagaimana kalau haidnya itu takdim, takhir, ya. Kadang datang lebih dahulu, kadang datang lebih terlambat. Bagaimana kalau kemudian sering berubah-ubah, 2 hari keluar, 4 hari berhenti, kemudian keluar lagi. Bagaimana? Apalagi kalau kemudian seorang wanita terkena istihadah. Bagaimana seterusnya ini juga kalau sampai tidak mengerti, seorang suami adalah tanggung jawab untuk memahamkan masalah-masalah seperti ini. Ini baru terkait dengan masalah pribadinya seorang wanita dengan dalam ibadahnya. Belum lagi terkait dengan sekian banyak masalah. Masalah-masalah yang sangat banyak sekali. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam, mandat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ini dibutuhkan kepada keilmuan. Yang mestinya perlu untuk senantiasa kita mengkaji dan mengilmui. Seorang suami harus punya power yang kuat. Bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin untuk bisa memahami semua masalah, mengilmui semua masalah-masalah yang terkait masalah seperti ini. Maka disinilah keharusan atau diwajibkannya seorang suami sebagai penanggung jawab, sebagai pimpinan untuk mendidik dan mengajari, menasehati kepada mereka para istri-istrinya berkaitan dengan hal-hal yang itu bermanfaat kepada mereka dari perkara dunianya, demikian pula perkara agamanya. Ini tentunya satu sisi agar mereka senantiasa istiqamah di atas tuntunan-tuntunan agama ini. Sisi yang lain agar mereka terjaga dari menjadi bahan bakar api neraka. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari riwayatnya Malik bin Huwairith radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Irji'u ila ahlikum," pulanglah kepada keluarga kalian. "Faqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum." Tegakkan kewajibanmu kepada mereka. Ajari mereka, perintahkan mereka. Ini Rasulullah SAW minta kepada kita untuk senantiasa mendidik kembali kepada keluarga kita. Dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, demikian pula kepada anak-anaknya. Maka bagaimana akan terjadi, anak itu akan kita poles, akan menjadi apa? Ini juga tanggung jawab seorang suami yang lahir dalam keadaan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya, bapak dan ibunya ini, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Mau menjadi apa si anak ini? Orang tuanya. Bagaimana ta'awun? Tentunya dalam pimpinan seorang suami, bagaimana kemudian menjadikan istrinya sebagai ibu, sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Tentunya dengan upaya wa taufiq biadillah subhanahu wa ta'ala. Upaya kita. Adapun kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, itu di luar kemampuan kita. Tapi yang jelas adalah kewajiban bagi seorang ibu dan seorang bapak untuk senantiasa bagaimana bau-membau mendidik kepada anak-anaknya. Dan tentunya tanggung jawab pokok ada pada suaminya. Bagaimana suami ini mendidik kepada ta'awun yang baik antara dua bapak dan ibu ini, suami dan istri ini. Bagaimana si anak itu bisa jadi baik. Dibutuhkan kepada ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak.
yang merupakan keturunan kita, yang merupakan penyambung kita, dan juga harapan kita. Tidak hanya harapan di dunia, tapi di akhirat kelak. Agar mereka benar-benar menjadi syafaat bagi kita. Agar benar-benar mereka menjadi simpanan deposito kita, sebagaimana sabda Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka semuanya akan ditinggalkannya kecuali satu. Dari 3 perkara yang akan mengikutinya. Salah satunya waladun salihun yad'una. Seorang anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang bapak diangkat derajatnya di surga. Kemudian kaget. Ya Rabbi, anna li hada. Wahai Rabbku, dari mana aku dapatkan seperti ini? Merasa dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Merasa dirinya tidak berhak untuk mendapatkan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya di surga. Ya Rabbi, anna li hada, dari mana saya akan mendapatkan seperti ini? Maka dikatakan bistighfari waladika lak, dengan permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Seorang anak memohonkan ampun untuk untuk orang tuanya. Orang tuanya diampuni dosanya dan diangkat derajatnya di surga. Tentunya itu menjadi harapan bagi kita. Dan ini hasil usaha kita, sebagaimana Allah mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Dan anak merupakan hasil usaha kita. Maka mau menjadi apa seorang anak adalah usaha kita. Lebih dari itu, di luar tanggung jawab kita. Lepas sudah bara'atu zimmah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata menghendaki lain. Maka sekali lagi dibutuhkan ta'awun. Kerjasama yang baik. Jangan kemudian si bapak memarahi si anak, ibunya, kemudian malah membelanya misalkan. Atau si ibu marah-marah, si bapak yang, maka jangan. Ini tarbiyah. Supaya anak tidak bingung. Oh, ternyata antara orang tua ini saja sudah enggak klop, ya. Sudah enggak sinkron, sudah enggak sepakat. Satu mengatakan dia, satu mengatakan tidak. Anak jadi bingung seperti itu. Maka seperti ini harus betul-betul. Karena sekali lagi, bahwa kita sebagai umat Islam, tidak ada yang kita banggakan kecuali tarbiyah ini. Kecuali pendidikan iman, pendidikan agama, pendidikan akidah. Apa yang kita banggakan dengan umat yang lain? Mereka punya kedudukan, mereka juga punya kedudukan. Kita kaya, mereka juga banyak yang kaya. Kita punya ini, mereka juga banyak yang punya. Tapi kita punya iman, kita punya akidah, kita punya pendidikan agama. Ini yang tidak mereka punyai. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kepada kita. Maka tarbiyah imaniyah yang diawali dari satu rumah tangga yang salihah, satu rumah tangga yang baik ini akan bisa seperti apa yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, untuk kita banyak anaknya. Rasulullah mengatakan, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang al-wadud al-walud, yang penyayang dan banyak anaknya dan peranaknya. Maka sungguhnya aku akan bangga kepada kalian dengan jumlah kalian yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Maka ini adalah generasi anak-anak yang siap membawa estafet dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Anak-anak yang kita siapkan. Ini yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Maka perlu adanya ta'awun yang baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi bahwasanya qawamatur rajul. Ya. Kepemimpinan seorang suami dibutuhkan kepada dan merupakan mas'uliyah untuk senantiasa mendidik kepada mereka. Kemudian yang kedua, dibutuhkan kepada kelembutan.
kepada kebijakan, kepada lapang dada, kepada kesabaran, untuk kemudian jangan kemudian kita keras. Jangan kemudian sekali lagi harus kita akui, ketenangan hidup kita itu akan sia-sia. Apa meskipun dunia ada di tangan kita, tidak ada yang paling menyenangkan kecuali dengan istrinya. Demikian pula seorang istri, tidak ada yang paling menyenangkan kecuali dengan suaminya. Itu harus kita akui. Maka kalau kemudian terjadi apa yang terjadi dari kesalahan, 1, 2, 3, sampai 10 kesalahan terjadi pada seorang istri, hitung. Kalau perlu, dihapus semua. Dan jangan dihitung semuanya. Oh, kamu sehari ini salah ini, kamu ini dihitung, diaudit terus. Maka seperti ini tidak akan menjadi baik. Apalagi kalau kemudian mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lewat. Kita lihat didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi apa yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah memberikan satu berita kepada pada istrinya supaya jangan menyampaikan pada yang lainnya. Tapi mereka juga ternyata cerita. Ini biasa tabiat wanita. Lidah, ya. Bahasa lidah itu adalah satu anggota tubuh yang tidak bertulang. Gampang ngomong, gampang kepleset. Apalagi kebiasaan wanita kalau sudah ngumpul tidak ada cara kecuali ngerumpi. Ya. Ya. Tidak ada cara kecuali seperti itu, ngomongin orang. Maka menghadapi yang seperti ini tabiat wanita. Jangan kemudian kita berlebihan dalam mensikapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka. Bagaimana mengingatkan kepada Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada kita dengan didikan-didikan yang baik. Untuk ketika mensikapi kesalahan-kesalahan seperti itu. Memaafkan dan wa'aradu an ba' sebagainya lain dilalaikan dan hanya kemudian sebagainya perlu diingatkan. Tidak perlu kemudian dia satu-satu. Karena seperti ini tidak akan bisa menjadi baik. Maka dibutuhkan kepada kelembutan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada linta lahum, lembutlah kamu kepada mereka. Dan meskipun khitab ini kepada Rasulullah kepada kaumnya, tapi ini juga kepada seorang suami. Dengan rahmat Allah diberikan kepada kita. Diberikan seorang istri merupakan karunia. Linta lahum, maka lembutlah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Ini didikan. Kalau ghalidhal qalb, hatinya keras, akan lari dari kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah. Gimana kepada istrinya? Untuk musyawarah dalam segala hal, ya. Ajak musyawarah. Apalagi dalam masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan anaknya, yang terkait dengan masalah hubungan rumah tangga dan keluarganya. Maka ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk lembut kepada mereka. Karena apa yang namanya kelembutan? Rasulullah mengatakan, "Innar ridqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yanzi'u min syai'in illa syanah. Tidak tercabut kelembutan ini dari seseorang kecuali akan menjadi keras. Maka kalau kelembutan itu hilang dari seorang suami, rumah tangga tidak akan bertahan lama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih." Allah Subhanahu wa taala senang dengan kelembutan dalam semua perkara, dalam semua urusan. Dan memberi kepada dengan kelembutan ini yang tidak diberi kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang bersikap lembut yang tidak diberikan kepada orang yang bersifat keras.
Maka di sini perlu diingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, keharusan timbal balik, ya, seorang suami pun juga demikian. Untuk mudah, untuk gampang, untuk lembut, lapang dada. Karena apa? Seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Apalagi seorang istri, seorang suami dijadikan ketenangan hidupnya itu adalah kepada istrinya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa tenang kepadanya. Bahwasanya ingat bahwa seorang suami tidak akan bisa tenang kecuali dengan pasangan hidupnya. Meskipun harta ada di tangannya semuanya. Ya. Ketika belum dengan pasangan hidupnya, ini sunnatullah ala wajhil ardh. Maka itu harus diakui. Untuk kemudian kita baik-baik dalam berhubungan dalam muasyarah. Karena mereka adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ini. Karena itu Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan yang ma'ruf, dengan baik. Nah, penuh kelembutan. Ini. Dan Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kamu tahan tetap menjadi istrimu dengan baik, aw tasrihum bi ihsan, atau lepaskanlah juga dengan baik. Karena apa? Ketika diambil juga dengan baik-baik, maka ketika mau dilepas pun juga dengan baik. Ketika diambil dengan baik-baik, maka kalau ditahannya tetap menjadi istrinya, maka baik-baiklah. Ini perintah Allah. Fa imsakun bima'ruf. Kalau tetap istrimu kamu enggak mau menceraikannya, maka jangan digantungkan. Jangan digantungkan. Dalam secara syar'i masih tetap menjadi istrinya, tapi seakan-akan, maka ini kezaliman. Tidak boleh berbuat seperti itu. Apalagi kalau sang istri masih mentaatinya. Sang istri selalu mentaatinya, selalu memberikan khidmah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Manakala kemudian mencari-cari jalan atau mencari-cari penyakit, ya, mencari-cari kesalahan kepada seorang istri, ketika seorang istri selalu memberikan khidmah, Allah mengatakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Jika mereka taat kepadamu, maka jangan coba-coba cari masalah. Jangan coba-coba cari penyakit. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'aliyyan kabira, Maha tinggi lagi Maha besar, yang siap membalas kepada kezalimanmu kepada istrimu ini. Kalau ini dipahami, tidak akan terjadi apa yang ramai dibicarakan mass media dari apa yang namanya kezaliman dalam rumah tangga, ya, kepada istri, sampai seorang istri melaporkan suaminya ke pengadilan. Ini sudah perlu dilihat, yang terlalu ini siapa? Istrinya atau suaminya? Kenapa istri sampai berani seperti itu? Manakala didikan agama tidak akan terjadi seperti itu. Kecuali kalau suaminya memang sudah keterlaluan, lain masalah. Maka tentunya adalah kembalinya kepada, kalau istri sampai terjadi seperti itu, jangan kemudian kesalahan ditumpahkan kepada istri. Maka kenapa kok seorang istri sampai bisa seperti itu? Maka panggil direkturnya. Mintai pertanggungjawabannya. Panggil pimpinannya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Jangan kemudian dilihat, oh ini seperti itu. Sampai kemudian bisa diketahui duduk permasalahannya. Namun kalau kemudian itu semuanya dikembalikan kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak akan terjadi apa yang terjadi. Dan itu contoh yang banyak daripada sahabiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diingat bagi seorang suami
apapun keadaannya, dan juga seorang istri, yang pertama perlu diingat bahwasanya kita adalah manusia. Kita adalah makhluk. Dan makhluk adalah tempatnya kekurangan. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukanlah Rasulullah SAW. Istri kita bukanlah Khadijah, bukanlah Fatimah, bukanlah Aisyah. Tapi manusia-manusia yang berharap untuk menapaki jejak mereka. Untuk mengikuti tuntunan-tuntunan mereka. Untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Upaya. Maka perlu diperhatikan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing. Seorang suami harus memahami bahasanya wanita seperti itu. Dikatakan kurang akal, kurang agamanya, dan dikatakan bahasanya ini kekurangan wanita banyak sekali. Dikatakan kurang akal. Karena kesaksiannya 2 kali berkendengan 1:2. Kurang akal, kurang agamanya. Ini satu kekurangan. Yang kedua dikatakan Rasulullah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini kan kekurangan. Kemudian kekurangan yang lain dikatakan oleh Rasulullah takfurna syika wa takfurnal ashir. Gampang mengeluh dan suka mengingkari kepada kebaikan suami. Ini semua adalah nas ya, dari Rasulullah. Bahasanya tabiat wanita seperti itu. Harus kita pahami. Maka kalau sekali waktu terjadi yang terjadi, itu wanita. Jangan kita sikapi dengan mentah-mentah, jangan. Oh ya, memang seperti itu. Bagaimana kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik. Jangan kemudian seperti itu dibalas dengan kekerasan. Maka ini kalau seperti itu adalah suami yang safih, ya. Suami yang dungu seperti itu. Ya. Harus dipahami seperti ini. Ya. Ini kekurangan-kekurangan. Karena itu Rasulullah mengatakan wastausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah mereka dengan baik. Dan ini sekali lagi tidak mengena hanya kepada terjadi di awal-awal mantenan. Ketika sebelum menikah nampaknya sudah. Ketika sudah mulai terjadi riak-riak, tendang sana tendang sini, mulai ribut. Kadang-kadang tidak hanya itu saja, sudah bertahun-tahun, sudah belasan, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun muncul ya, keanehan-keanehan dari seorang istri misalkan. Dan ini kadang terjadi seperti itu. Karena yang namanya suami istri ya, muda ataupun tua sama saja. Kadang-kadang semakin tua juga malah semakin menjadi-jadi. Dan itu banyak kasus. Saya mengatakan seperti itu juga kasus. Ini. Ada seorang jamaah ya, artinya Masya Allah ya, rajin 5 waktunya luar biasa. Veteran, seorang veteran TNI itu. Tapi subhanallah, udah pensiun. Dan Masya Allah, setiap 5 waktunya gak pernah ketinggalan. Pokoknya waktu azan itu mesti sudah di masjid. Ini luar biasa orangnya. Suatu saat juga cerita ke saya. Ini, padahal orangnya sudah tua seperti itu. Mengisahkan tentang istrinya. Hanya karena cuma masalah sebenarnya yang tidak perlu dimasalahkan. Nanya kepada tetangganya pulang dari masjid, misalkan dari tetangganya lagi nyapu, kan biasa ditanyain. Seperti itu kan biasalah. Maksud sama tetangga lewat kemudian biasa lewat saja. Ini kan nanti dibilangin tetangga apaan gitu kan. Hanya karena tanya saja kepada istrinya Lia, kemudian ini terjadi seperti itu. Kecemburuannya luar biasa. Padahal sudah sepuh lah, sudah tua ya. Sama-sama tua. Sampai ngomong, bapaknya itu ngomong, oh mbok sudah tinggal kita sudah tua-tua kayak gini, masa mau hanya dalam pikiran itu tidak mungkin akan terjadi selingkuh apa itu tidak mungkin gitu lah. Orangnya juga Masya Allah ke masjid terus dan rajin duduk di majelis taklim, Masya Allah itu.
Masih ada seperti itu. Artinya dalam seumur itu. Dalam seumur itu. Ini pun juga sesuatu yang tabii seperti itu. Kalau seperti itu terjadi, apalagi yang muda-muda nih, tidak menutup kemungkinan. Riya terjadi itu di akhir-akhir umurnya. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu pun juga terjadi di masa para sahabat. Di masa para sahabat. Dalam umur-umur yang seperti itu. Banyak kasus. Kalau kemudian kita mau mengkaji lebih dalam, subhanallah, banyak pernik-pernik dari rumah tangga Rasulullah, demikian pula rumah tangga para sahabat. Dari apa yang terjadi pada mereka, ini merupakan teladan bagi kita. Kalau kita memahami yang seperti itu, subhanallah, entenglah. Maka itu tabiat seorang wanita, pencemburu. Kalau yang namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya, seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Ketika Rasulullah menyebutkan kisah-kisahnya ketika dengan Khadijah, masa-masa dengan Khadijah, bagaimana ketika awal sulitnya, bagaimana juga pengorbanannya Khadijah ya, dalam dakwah, dalam hidup rumah tangganya juga. Bahkan juga satu-satunya istri yang memberikan keturunan hanya Khadijah saja. Yang lainnya tidak memberikan keturunan. Maka Aisyah mengatakan, kayak nggak ada wanita yang lain saja. Apa dengan apa itu, dengan perempuan tua dari Quraisy itu. Ini cemburunya luar biasa. Disebutkan di Sunan Imam Nasai dalam Asyrafun Nisa. Maka kalau itu terjadi, belum lagi seperti kemarin sudah saya katakan, itu kisahnya ketika Rasulullah SAW dulu di rumahnya Aisyah, datang duduk dengan para sahabatnya, datang istrinya yang lain ngirim makanan, kan baik saja kan, dikirim, alhamdulillah, mestinya kan gitu. Dibantingnya itu nampan itu, ini jatah saya, kamu jangan macam-macam ini. Artinya menghadapi seperti ini pun juga seorang suami lapang dada. Dan itu sikap Rasulullah yang mengatakan, gharrat ummukum, itu ibu kalian lagi cemburu. Muncul cemburunya dia. Jadi tanpa kemudian ekspresi yang berlebihan, hanya mengatakan seperti itu. Ini Rasulullah SAW lapang dada. Maka itu perlu betul-betul untuk kemudian disadari. Dan ini qawwamatur rajul. Ya. Pimpinannya kepemimpinan seorang laki-laki. Untuk benar-benar husnul muasyarah. Ini muamalah yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sering bercanda dengan istrinya. Dan kadang-kadang ini kurang. Ya. Apalagi yang banyak laki-laki yang jadi karir ya. Ini juga subhanallah, untuk masa-masa seperti sekarang ini, kadang-kadang karena dipaksakan dengan kerjaan untuk bersantai ria dengan sang istri, kadang-kadang kesempatannya jarang. Ya. Padahal seorang istri kadang-kadang juga menunggu yang seperti itu, saat-saat seperti itu. Ya. Walaupun barang sejenak, hanya sekedar minum teh bareng, ya. Minum kopi bareng, itu saja, nggak lebih dari itu. Yang dengan itu, ya ketenangan. Ini kadang suaminya karena kerjaan, ini tugas ini, kesana lagi, dan seterusnya, sampai kemudian pulang ke rumah, siapkan minum, makan, hanya seperti itu, main suruh saja. Ini kadang-kadang kurang sadari seorang suami kadang seperti itu. Maka jangan salahkan kalau kemudian seorang istri kemudian bertingkah, ya. Karena apa? Kita kadang egois ya. Dia mentang-mentang ada jadi pemimpin. Ya. Ini enggak. Setelah itu kemudian setelah kasus baru kemudian ngomong, ini istri saya mulai gak taat. Padahal sebenarnya dari ulah dia sendiri. Kenapa kok istri bisa sampai seperti itu? Makanya dari ulahnya sendiri. Ini saat-saat seperti itu hendaknya juga perlu diperhatikan. Walaupun barang sejenak, ya. Ada saat-saat untuk bagaimana kita lihat Rasulullah SAW dengan istrinya.
selalu bersenda gurau. Kadang-kadang kalau saat ada kesempatan, bagaimana ketika Rasulullah mengajak balapan lari dengan Aisyah, juga diajak bersantai lah. Rasulullah baca Al-Quran di pangkuannya Aisyah. Ini kan Masya Allah, antara husnul muasyarah wa husnul ibadah. Ya. Baiknya dalam muamalah dengan keluarganya, juga dalam ibadah. Meskipun Aisyah dalam keadaan haid, ya, terkena haid, Rasulullah berbaring, ya, bersandar di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quran. Ini subhanallah, sangat indah sekali. Seperti itu pada rumah tangga Rasulullah SAW. Sebagaimana juga ketika Lebaran, Yaumu aklin wa syurbin, hari berpesta, hari makan dan minum. Diajaknya Aisyah untuk melihat bagaimana orang-orang Habasyah untuk bermain bedang-bedangan. Ini bukan kemudian diajak istrinya nonton ke bioskop, itu bukan begitu. Ya. Ini jangan kemudian diterjemahkan, oh berarti boleh diajak nonton. Jangan kayak gitu, ya, nggak benar. Dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang baik. Bagaimana Rasulullah mengatakan, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Wahai Humaira, yang memanggil kepada Aisyah, dipanggilkan Humaira, sukakah kamu untuk melihat mereka? Kata Aisyah, iya. Maka Aisyah pun melihatnya dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini husnul muasyarah. Maka kesempatan-kesempatan seperti itu jangan dilalaikan. Meskipun sudah tua mungkin bapak-bapaknya, meskipun ini, kan ini merupakan bagian dari ibadah dan juga bagian dari ketenangan hidup kita. Ketenangan hidup kita dan juga ketenangan seorang istri. Maka bagaimana Rasulullah SAW juga menjadi pendengar setia. Ketika Aisyah radhiyallahu taala bercerita dalam hadis Ummu Zara, yang hadis yang panjang, kisahnya wanita-wanita yang masing-masing mereka kumpul, terus semuanya menceritakan tentang suami-suami mereka. Kisah yang panjang, ya. Ini. Dan itu ditahqiq sama Syekh Albani, bagus sekali dalam satu buku. Rasulullah setia mendengarkannya, mendengarkan kisah itu. Maka selesai dari kisah itu, Rasul mengatakan mengomentari komentar yang sangat bagus, yang maukah engkau menjadi Ummu Zara wa Abu Zara, antara Ummu Zara dan Abu Zara. Jadi kisah yang ini yang jelas dari sisi ini, bagaimana seorang suami juga mau mendengar isi hati dan curhat dari istrinya. Apalagi terkait dengan masalah-masalah yang mungkin seorang istri mau mengingatkan. Maka terkadang kita pun juga butuh kepada seperti itu, diingatkan oleh istri kita. Maka kalau istri yang baik senantiasa akan mengingatkan. Ketika saatnya sholat dibangunkan, ketika saatnya makan juga diingatkan. Kaitannya dengan agamanya, demikian pula kaitannya dengan dunianya, kesehatannya dan tugasnya seorang istri seperti itu. Sebagaimana juga kita lihat para ummahatul mukminin. Kisahnya di Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW tertahan dengan para sahabatnya, tidak bisa melanjutkan umrohnya. Mereka sudah pakai ihram tapi tidak bisa melanjutkan karena sudah dilarang oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Maka kemudian mau tidak mau kami harus lepas tahalul, dan tahalul Rasulullah merintah kepada para sahabatnya untuk tahalul, untuk menyembelih kambing dan juga mencukur rambutnya. Tidak ada satupun yang mentaati perintah Rasulullah. Rasulullah sampai agak marah, kemudian bersungut-sungut masuk ke tendanya Ummu Salamah dan mengisahkan itu kepada istrinya.
Kemudian dengan tenangnya Ummu Salamah mengingatkan, sudah sekarang keluar, panggil tukang cukurmu, sembelih korbanmu, maka niscaya mereka akan mengikuti. Enggak usah ngomong. Rasulullah memanggil tukang cukurnya, kemudian langsung spontan mereka juga mengerjakan itu. Sambil dikatakan kadu yaqtatilun, hampir-hampir mereka perang karena rebutan. Ini terkadang seperti itu. Ini Rasulullah. Dari sini menunjukkan bahasanya Rasulullah itu manusia biasa, terkadang lalai juga. Dan kelalaian di sini merupakan hikmah. Kelalaiannya Rasulullah SAW menjadikan sunnah. Kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, bagaimana kalau kita lalai? Kesalahan yang terjadi atau kelalaian Rasulullah ini merupakan hikmah bagi kita, supaya kita ada solusi. Supaya kita ada solusi untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah ketika ada masalah seperti ini banyak. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa, bukan ilah. Sebagaimana orang-orang berlebihan kepada Rasulullah SAW, memujinya sampai kemudian menempatkan derajat ilahiyah. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain yang juga perlu diperhatikan, bahwa seorang wanita ini merupakan fitnah, seorang istri merupakan ujian. Demikian pula anak-anak. Sebagaimana Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian, dan juga dalam ayat yang lain dikatakan istri-istri kalian telah merupakan fitnah. Harta, anak, istri merupakan fitnah, ujian. Maka kecintaan seorang suami kepada istrinya, demikian pula kecintaan seorang istri kepada suaminya, hendaknya jangan sampai kemudian menyebabkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau karena sebab cintanya kepada sang istri sampai kemudian rela melakukan maksiat, rela untuk mengingkari kepada amanah karena ridho kepada satu orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kepada kita semuanya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mendapatkan ridhonya para istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ini Rasulullah diingatkan. Kaitannya dengan apa minum madu ini. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Di sini diingatkan, jangan sampai kecintaan kita kepada istri atau demikian pula sebaliknya menyebabkan, karena ini banyak terfitnah seperti itu. Ini kisahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsh. Zainab ini mantan suaminya Zaid bin Thabit, mantan istrinya Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, anak pungutnya Rasulullah, anak adopsinya Rasulullah, yang disebutkan di surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Perceraiannya Zaid dengan Zainab disebutkan dalam Al-Quran. Pernikahannya Rasulullah dengan Zainab disebutkan dalam Al-Quran. Merupakan keutamaan daripada Zaid bin Harithah, dan juga bagaimana pernikahannya Rasulullah dengan Zainab. Falamma qada Zaidun minha watara, setelah Zaid
menyelesaikan urusannya dengan Zainab ini, zawwajnaka, kami nikahkan kamu dengannya. Suatu hari Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab ini. Dan ini menunjukkan bahasanya anak adopsi itu orang lain. Ya. Anak adopsi itu bukan siapa-siapa, meskipun disegel ya, dengan resmi dari kantor ya, pengadilan atau statistik dan yang sebisanya ini tetap itu adalah orang lain. Itu adalah orang lain. Karena di sini Rasulullah ketika diceraikan diambil, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini pelajaran bahasanya anak adopsi itu adalah bukan siapa-siapa. Sisi yang lain bahasanya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah. Tawaduknya Rasulullah menikahi dari bekas istri anak pungutnya. Ini dari bekas istri anak pungutnya. Ini. Maka ketika suatu hari Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash dan tinggal di tempatnya Zainab. Maka terjadi yang terjadi ini merupakan asbabun nuzul dari ayat tadi di surat Tahrim ayat 1 dan 2. Kata Rasulullah mengatakan ketika ditanya, inni ajidu minka rih maghafir. Aku mendapati padamu itu bau wangi-wangian. Kata Rasulullah, la, walakinni kuntu ashrabu asalan. Saya hanya minum madu saja di tempatnya Zainab binti Jahash. Falan a'ud. Mengatakan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Hanya itu tok ini. Kata Rasulullah, la tukhbiri bidzalika ahada. Jangan kamu kabarkan masalah ini kepada siapapun. Namun kemudian yang namanya wanita ya, kabarkan juga cerita ya, antara Aisyah dengan Hafsah ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan seperti itu dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai terjadi. Ini seorang suami yang paham dengan agama tidak akan. Karena ini banyak terjadi kasus-kasus seperti sekarang ini ya. Itu terkadanglah dorongan dari dari istrinya. Tuntutan-tuntutan dari seorang istri yang minta ini, minta itu dan seterusnya. Belum lama kemarin ada seorang bapak yang dia kerja di BUMN ya. Dia dari keluarga biasa sampai bisa sekolah sampai doktoral, kemudian kerja di BUMN. Dia cerita ke saya bahwasanya ini sudah lebih dari yang saya cita-citakan. Kenikmatan yang sangat besar. Tapi kok istri masih juga seperti ini dan seterusnya. Cerita banyak. Mengeluhkan masalahnya kepada saya itu. Saya nggak pernah kenal itu. Telepon beliau tinggalnya di Bogor ya. Katanya tinggal di Bogor. Itu cerita banyak sih. Ini bagaimana ini? Walhamdulillah seorang suami ini ngerti agama, tetap megang. Yang terkadang itu karena kurang didikan. Saya katakan Pak, itu ada dua kesalahan. Pertama, kurangnya didikan agama, kurangnya siraman rohani kepada istri bapak, dan mungkin kurang diajak ngaji, kurang diajak taklim. Dan yang kedua pergaulan ini Pak. Karena seorang istri seperti itu, ini adalah karena pergaulan yang begitu glamor. Ima dengan kawan sejawatnya atau terkadang pergaulan dari keluarga istrinya sendiri. Terkadang tuntutan-tuntutan suamimu begini, dikompori terus. Saya katakan seperti itu tidak benar itu. Dia bilang, benar. Katanya Pak Ustaz katakan itu benar. Ini dia membenarkan seperti itu. Dan ini karena masalahnya adalah tekanan. Walhamdulillah ini masih mau bertanya ya. Bagaimana dengan sekian banyak suami-suami yang seperti ini? Maka terjadi yang terjadi sampai kemudian mau ngembat yang bukan haknya ya. Makan yang bukan miliknya, sampai mau korupsi dan semisalnya hanya demi menyenangkan
istri dan yang semisalnya. Dan ini terjadi. Maka ini kecintaan kepada seorang istri jangan sampai kemudian menyebabkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, hal ini kita lihat Rasulullah diingatkan. Mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tabtaghi mardhat azwajik, hanya karena ingin mencari ridha dari istrimu. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharum, hati-hati pada mereka. Ini kita lihat dua yang berseberangan. Ini satu sisi kita suruh lembu, satu sisi yang lain supaya waspada. Ini. Jaga-jaga dan supaya kita pasang kuda-kuda. Ya. Siap-siap. Karena Allah mengatakan aduwan lakum. Kalau yang namanya musuh ini berarti sesuatu yang akan mencelakakan pada kita. Bisa seperti itu karena sebab anak, karena sebab istri. Bisa mencelakakan kita, menceburkan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu tabiat. Dan itu jibillah kepada manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi kepada manusia cinta dengan syahwat. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dari wanita, anak-anak, harta, dhahab wal fiddah, khailil musawwama, tunggangan, ya, kendaraan, itu semuanya adalah fitnah. Dihiasi kepada manusia untuk cinta dengan itu. Mobil mewah, rumah megah, ya. Itu adalah manusia. Jibillah, senang dengan itu. Bukan berarti tidak boleh senang, itu tidak. Hendaknya dikendalikan. Bukan berarti nggak boleh kaya, tidak. Kita lihat para sahabat kaya. Ini Utsman bin Affan, kekayaannya luar biasa. Ini. Kayaknya luar biasa. Yang diinfakkan di Tabuk saja ketika mau perang Tabuk, berapa ratus ekor unta, ya. Kemudian kudanya, belum lagi budak-budaknya, belum lagi satu orang saja ini. Bukan berarti nggak boleh kaya. Kekayaan boleh, tapi cukup di tangan, jangan sampai di hati. Artinya jangan sampai kemudian melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas syahidnya dari ayat ini jelas. Itu jibillah. Jangan sampai kemudian menggelincirkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Maka kepada ibu-ibu yang di belakang mungkin ada, jangan cemburu. Ini sudah sunatullah ya. Sudah sunatullah. Bahasanya wanita merupakan fitnah bagi laki-laki. Bagaimana laki-laki juga seperti itu, fitnah bagi wanita. Kisahnya Imratul Aziz dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana itu terjadi? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita Imratul Aziz sudah tertarik pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun juga seperti itu. Wa hamma biha. Sudah ada ketertarikan. Laula an tadaraka laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan petunjuk Allah dia akan bisa mengendalikan itu semuanya. Laula an ra'a burhana rabbih. Maka dengan burhan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu yang semuanya akan bisa mengendalikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa." Hati-hatilah dari dunia dan wanita, karena sungguhnya fitnah yang terjadi pada Bani Israel adalah pada kaum wanita. Maka Rasulullah di hadis yang lain dari Imam Ahmad juga mengatakan, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya seorang wanita jika menghadap dalam bayang-bayang setan, jika membelakangi juga dalam bayang-bayang setan. Ini kepada para bapak dan para suami ya. Seperti itu, ingat bahasanya wanita seperti itu. Senantiasa dalam bayang-bayang setan. Bagaimana setan menghiasinya.
Padahal sebenarnya kalau istrinya jauh lebih cantik, istrinya jauh lebih baik. Ini peringatan dari Nabi SAW supaya jangan jadi mata keranjang, ya. Yang kemudian membelalakkan matanya, nggak berkedip. Sekali lagi ini juga merupakan sunnatullah. Ini itu laki-laki seperti itu. Tapi cuma dengan didikan dan bimbingan Nabi SAW mesti kita terjadi. Dan itu terjadi jangankan kita sahabat. Kisahnya Fadl ibn Abbas. Ya. Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas ini. Ketika gonceng Rasulullah dari Muzdalifah ke Mina. Dari Muzdalifah ke Mina dalam haji. Sampai di Mina datang seorang wanita kepada Rasulullah bertanya. Masalah haji. Ibu saya ini meninggal dalam keadaan belum berhaji. Dulu berwasiat, apakah boleh saya menunaikan wasiatnya? Sama Fadl diperhatikan terus. Fadl diwaskan adalah seorang pemuda yang gagah, ganteng ya. Sama Rasul dipalingkan dengan tangannya oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat ya, sahabat. Bisa seperti itu, bagaimana dengan kita mimbabi aula ya? Kalau sahabat seperti itu, itulah laki-laki. Belum lagi banyak kisah seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa." Maka hendaknya seorang muslim senantiasa waspada dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Karena di antara manusia ada yang menjadikan cintanya itu yang berlebih kepada istrinya sampai kemudian menyebabkan dia durhaka kepada orang tuanya. Ada yang kemudian memutuskan silaturahim keluarganya. Ini tidak sedikit seperti itu. Karena seorang suami kalah dengan istrinya sampai kemudian mau memberikan istilahnya sedikit harta uang kepada ibunya saja, takut. Dan ini tidak sedikit, ini uquq. Apalagi sampai kemudian terjadi dan ini terjadi juga. Seorang suami ketika memberikan layaknya anak kepada orang tua, istrinya melihat istrinya mencak-mencak. Bagaimana seorang ibu digitukan di depan menantunya, di depan anaknya sendiri, tentunya akan sakit. Sakit dan itu akhirnya dan itu terjadi. Ini karena suami. Maka jangan sampai kemudian seperti itu menyebabkan kerusakan dalam agama dan kerusakan dalam dunia, dalam agama kita kemudian dalam dunia kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian akan menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala saytum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Fala saytum in tawallaitum. Apakah jika kalian berpaling membuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan rahim, memutuskan hubungan keluarga. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Fa'asammahum, Allah bisukan mereka, tulikan mereka, dan Allah akan butakan mata mereka. Na'udzubillah. Gara-gara karena memutuskan tadi silaturahim. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rahm mu'allaqatun tahtal arsh." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya rahim itu menggantung di bawah arsy. Dan mengatakan, "Man qata'ani qata'ahu Allah, wa man wasalani wasalahu Allah." Siapa yang memutuskan aku, Allah akan memutuskannya. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Rahim ini. Silaturahim. Maka jangan sebab karena seorang istri kemudian terjadi apa yang terjadi. Nasallallahu salaman afiyah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan dari sifat orang-orang beriman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dikembalikan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang memutuskan tadi Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah diikat dengan perjanjian, wa yaqta'una ma amarallahu bihi yusad.
Memutuskan dengan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh. Otomatis kalau sudah memutuskan, ini kerusakan yang dia lakukan. Wa yufsiduna fil ardh, dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka adalah laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka adalah negeri yang buruk, tempat kembali yang buruk. Nas'alullah salaman afiyah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Maka bagaimana kita meluruskan dari kebengkokan seorang istri adalah dengan lembut, dengan baik, dengan didikan-didikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini manakala semuanya dikembalikan kepada apa yang telah digariskan dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, insyaallah semuanya akan berjalan dengan baik. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Masih banyak sebenarnya permasalahan, ya. Namun sedikit ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya untuk lebih menelaah dan lebih introspeksi diri dengan apa yang kita lakukan dan amanah yang Allah bebankan kepada kita dari keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan kepada kita dan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa di atas tuntunan risalahnya. Amin ya mujibas sailin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.